Kami dari STIT Al-Azami Cianjur pada kesempatan ini melaksanakan tugas kelompok membuat video blog mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan maksud dan tujuan semoga melalui blog ini menambah wawasan kita tentang sejarah peradaban Islam yang tentunya adalah agar kita semua, khususnya kami umumnya muslimin dimanapun berada, selalu mencintai dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyaksikan. As-sabiquna awwalun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode awal dakwah Islam dikenal sebagai as-sabiquna awwalun. Mereka mendukung dan mendampingi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harta benda dan nyawa. Ada 10 sahabat yang masuk dalam golongan as-sabiquna awwalun. Di antaranya yaitu yang pertama ada Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau ialah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga bergelar Ummul Mukmin. Lalu yang kedua ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat sekaligus ayah mertua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang handal memimpin perang. Lalu yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah keponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menantu yang mendapat julukan kunci ilmu. Lalu di sini ada yang kelima yaitu Zaid bin Harithah, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diangkat sebagai anak. Lalu yang keenam ada Utsman bin Affan. Beliau adalah menantu yang menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berturut-turut. Lalu selanjutnya yang ketujuh adalah Zubair bin Awwam. Beliau adalah pemuda yang masuk Islam pada usia 15 tahun. Lalu yang ke-8 ada Thalhah bin Ubaidillah. Ia masuk Islam bermula dari pertemuannya dengan seorang rahib pendeta di Syam. Lalu yang ke-9 ada Abdurrahman bin Auf. Beliau menyedekahkan hampir seluruh hartanya untuk fakir miskin. Lalu yang terakhir ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau adalah sahabat kepercayaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kerap memimpin pasukan pada saat perang. Dakwah sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama 3 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Lingkungan kota Mekah yang tandus dan keras berpengaruh pada karakter masyarakat Quraisy yang mudah tersulut amarah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang kehidupan di dunia yang sementara, kematian, kesempatan hari kebangkitan dan hari pengadilan, serta surga dan neraka. Jumlah umat pun semakin meningkat. Dakwah terang-terangan. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pada dakwah terang-terangan Rasulullah SAW menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla untuk dakwah terang-terangan walau menerima penentangan, ancaman dan tekanan dari kaum Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy bahkan sepakat menentang dan memusuhi Muhammad SAW kecuali Abu Thalib yang justru mendukung, melindungi dan membelanya. Kaum Quraisy mengganggu dan menekan dakwah Rasulullah SAW dengan cara mengejek, menghina, menertawakan, mengembuskan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan yang menyaksikan ajaran Islam tanpa mengenal waktu. Puncaknya terjadi ketika Abu Lahab memimpin para muka Quraisy yang berjumlah 25 orang bersatu untuk menuntut
menumpas gerakan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ke Habasyah. Demi keselamatan umat muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat hijrah ke Habasyah. Mereka hijrah ke sana tanpa didampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ke Habasyah terjadi pada 7 sampai 8 tahun sebelum tahun Hijriah. Dilakukan berturut-turut dalam 2 gelombang. Gelombang pertama 15 orang sahabat, yaitu 10 laki-laki dan 5 perempuan, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan ditemani istrinya Ruqayyah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelombang kedua 102 orang sahabat terdiri dari 83 laki-laki dan 19 perempuan yang dipimpin Ja'far bin Abu Thalib ditemani istrinya Asma bin Umais. Wafatnya Abu Thalib. Hingga ajal tiba, kasih sayang Abu Thalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah besar. Matanya mana memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat terbaring lemas menunggu ajal tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunnya bersyahadat, namun Abu Jahal dan Abu Lahab menentang. Sang paman wafat dalam keadaan tidak bersyahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan salah satu sosok terpenting dalam kehidupannya. Wafatnya sudah 2 bulan setelah sang paman wafat, Rasulullah SAW kembali kehilangan orang yang paling mencintai. Dan disayang sang istri tercinta Khadijah. Dalam duka yang menyisakan dada, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijah yang selalu membantu dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menerangkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuangan. Wahai istriku sayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan dariku sungguh luar biasa. Allahumma amin. Isra Mi'raj. Allah Jalla Jalaluhu memerintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan semalam hingga langit ketujuh pada 27 Rajab tahun 10 Hijriah atau 621 Masehi yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj menjadi salah satu kejadian terbesar dalam sejarah Islam karena sebuah perjalanan dari Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem lalu ke Sidratul Muntaha hingga kemudian kembali ke Makkah yang terjadi dalam satu malam. Perjalanan tersebut dimulai dari Masjidil Haram yang ada di Mekah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki buruk. Lalu yang kedua, berdoa di tempat hijrah, yaitu di Madinah. Yang ketiga, berdoa di Gunung Sina, di mana Allah Jalla Jalaluhu berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu yang keempat, yaitu berdoa di Bethlehem, tempat Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Yang kelima, makam Musa alaihi salam di luar Masjid Al-Aqsa, yaitu lokasinya tepatnya tidak diketahui. Yang terakhir adalah Masjid Al-Aqsa, yaitu tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin semua nabi dalam sholat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa perintah sholat, yaitu sholat 5 waktu. Allah Jalla tidak ingin kekasihnya terus bersedih karena duka ditinggalkan orang-orang dicintanya. Dia yang Maha Rahmat menghiburnya dengan Isra Mi'raj, perjalanan penuh hikmah bagi umat Islam. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Beliau pun mendapatkan perintah dari Allah Jalla untuk sholat 5 waktu. Hijrah bersama sahabat. Hijrah Habasyah menjadi sejarah indah dan keberhasilan dakwah bagi umat
dan rakyatnya benar-benar memenuhi apa yang diharapkan Rasulullah SAW dari kaum muslim. Tanda-tanda keberhasilannya yaitu yang pertama, para sahabat mendapat perlindungan. Yang kedua, dakwah Islam di Makkah berlanjut dan makin berkembang. Yang ketiga yaitu utusan Quraisy yaitu Amr bin Al-Ash dan Abdullah bin Abu Rabi'ah gagal membujuk Raja Najasyi untuk mengusir kaum muslim di Habasyah. Yang keempat yaitu Raja Najasyi memeluk Islam bersama keluarganya. Az-Zahabi, Syiar Alam An-Nubala dan Ibnu An-Atsir Usudul Gabah. Yang kelima yaitu Ja'far bin Abu Thalib bersama sejumlah kaum muslim bertahan di Habasyah selama 18 tahun. Hijrah ke Madinah. Tekanan kaum Quraisy terhadap kaum muslim semakin menjadi-jadi. Bahkan Abu Lahab sebagai pemimpin Quraisy berencana pembunuhan Rasulullah SAW. Berkat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, saat hari sudah gelap, Rasulullah SAW telah pergi meninggalkan kota Mekah bersama Abu Bakar atas perintah hijrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malam itu Rasul memanjat Bukit Sur dan menemukan sebuah gua kecil yang hanya bisa dilewati satu orang. Letaknya sekitar 7 km dari Mekah ke arah Taif dan berada di salah satu puncak gunung Jabal Sur yang cukup tinggi dan memiliki medan yang terjal serta bebatuan. Tahu tuh nama? Iya. Inilah rute hijrah Rasulullah SAW. Rute umum yang biasa dilalui dari Mekah menuju Madinah atau sebaliknya. Rute yang dilalui Rasulullah SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Masjid Kuba. Pada Senin 12 Rabiul Awal 622 Masehi, Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Kuba, perkampungan di wilayah Madinah. Selama 4 hari di Kuba, beliau ditinggal di rumah Kulsum bin Adam. Beliau meletakkan batu sebagai penanda arah kiblat dan mendirikan Masjid Kuba. Kuba masjid pertama yang dibangun ketika hijrah, tempat ibadah umat Islam yang digambarkan Allah Jalla Jalaluhu sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa dan memiliki keutamaan jika mendirikan sholat di dalamnya. Quran Surat At-Taubah ayat 9. Dari sejarah Rasulullah SAW dari fase Mekah sampai Madinah tentunya sangat luar biasa, menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua sebagai umat Islam, sebagai umat beliau, agar kita senantiasa mencintai dan menjunjung tinggi akan derajat agama kita, agama Islam. Sebagai umat Muslim, kita wajib mencintai Rasulullah SAW yang sebegitu hebatnya beliau menyebarkan umat Islam sampai kepada kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami, umumnya bagi para penonton kaum muslim dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.